Halo sobat bonsai dimanapun berada. Inilah tanaman sancang yang saya pakai eksperimen dulu teman-teman. Dimana pada saat itu saya melakukan eksperimen tentang cara penataan akar. Ada dua cara yang saya lakukan. Sekarang kita lihat kondisinya manakah yang lebih efektif teman-teman. Untuk video yang dulu, ini thumbnail yang saya tampilkan di video sebelumnya. Ini adalah bahan yang satunya teman-teman. Yang ini saya menggunakan tatakan untuk memprogram akarnya. Sedangkan yang satunya, ini yang satunya teman-teman. Bahkan yang ini menggunakan tanah liat untuk memprogram akarnya. Nanti kemungkinan saya akan melakukan pecah akar di sini teman-teman. Sekarang kita cek dulu kondisi dari kedua perakaran bahan bonsai sancang ini. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Sebelum saya melakukan pembongkaran medianya untuk mengecek kondisi perakarannya, saya akan ikat dulu batang utamanya ke pot teman-teman, karena saya belum tahu seberapa persen medianya perlu dibongkar agar batangnya nanti tidak roboh teman-teman, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Karena percabangannya sudah lumayan panjang-panjang, jadi saya perlu mengikatnya dengan kokoh. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, demikianlah proses pengikatannya teman-teman. Sekarang mari kita cek kondisi perakarannya. Nah, beginilah kondisi perakarannya yang memakai tatakan karpet talang teman-teman. Perakarannya cukup bagus. Ini banyak ada akar-akar yang pertumbuhannya kurang bagus, ada yang menyilang, ada juga akar-akar baru yang kecil-kecil. Seperti di sebelah ini contohnya. Di sini tumbuh akar-akar kecil yang banyak. Di sini juga ada. Nah, itulah yang harus kita kontrol sesering mungkin teman-teman, agar perakaran dari bahan bonsai kita tetap terjaga kestabilannya. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, akar-akar yang seperti inilah yang harus kita kontrol sesering mungkin teman-teman, agar konsentrasi pertumbuhan akarnya terfokus ke akar-akar yang mau kita pakai. Akar-akar seperti ini kita bersihkan, karena ini juga akan
menghabiskan nutrisi dari media yang kita gunakan, teman-teman. Kalau ini kita biarkan, bisa jadi ini pertumbuhannya akan lebih cepat. Akar-akar seperti ini harus kita kontrol sesering mungkin. Nah, seperti ini modelnya. Ini juga ada akar yang pertumbuhannya terlalu banyak, kita seleksi juga. Nantikan video penanganan bahan yang satunya, teman-teman. Akan saya rangkum, saya jadikan satu video agar teman-teman yang pernah menyaksikan eksperimen cara menata akar dari dua bahan yang berbeda, teman-teman tahu perbedaannya, teman-teman, mana yang lebih bagus. Untuk yang memakai tatakan seperti ini, keuntungannya tidak ada tumbuh lagi akar-akar yang bisa langsung ke bawah, semuanya menyamping, jadi kita gampang mengontrolnya, teman-teman. Coba kita lihat nanti yang diprogram dengan menggunakan tanah liat, apakah ada akar yang menuju ke bawah, agar teman-teman tahu ke depannya mana teknik yang lebih bagus, agar teman-teman tidak perlu lagi melakukan eksperimen. Anggap saja saya mewakili teman-teman semua dalam bereksperimen untuk menata perakaran dari dua teknik ini, manakah yang lebih bagus. Jadi itu yang kita terapkan ke depannya, teman-teman. Kita tidak perlu mencoba lagi, karena kita sudah tahu sekarang mana hasilnya yang lebih bagus. Nah, untuk akar yang ini saya rasa cukup bagus, teman-teman. Saya sebagai pemula bisa memiliki perakaran sancang seperti ini, sudah cukup puas. Nah, inilah keunggulan kalau kita membudidayakan bahan bonsai, teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih semangat dalam berkarya membuat bonsai, khususnya budidaya. Oke, karena kondisi perakaran yang ini sudah cukup bagus, saya akan menaikkan posisinya, teman-teman. Dulunya saya taruh agak dalam, agak tenggelam dari bibir potnya, untuk menjaga kondisi perakaran sancang kita agar tidak mengering. Karena sekarang perakarannya sudah bagus, sekarang akan saya naikkan posisinya, teman-teman. Akan saya taruh media di bawahnya agar perakarannya di bibir potnya, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, demikianlah proses penanganan bahan yang pertama, teman-teman. Kemungkinan ini akan segera dipangkas bongolnya, teman-teman. Kemungkinan atasnya akan saya cangkok untuk memperbanyak bahan yang saya miliki. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke bahan yang kedua. Nah, inilah bahan yang kedua, teman-teman. Bahan yang saya program akarnya dengan menggunakan tanah liat. Sekarang akan saya tunjukkan
kekurangan dari penggunaan tanah liat untuk memprogram akar bonsai kita. Ini salah satu kekurangannya teman-teman. Akarnya bisa menghujam ke bawah menuju tanah liat yang kita pakai memprogram. Ini akan saya potong teman-teman, biar teman-teman lebih melihat. Ini akar yang menuju ke bawah. Bukan banyak sedikitnya akar yang saya maksudkan. Kelebihan dari teknik memprogram akar dengan dua cara yang berbeda. Kalau banyak sedikitnya akar itu tergantung bahan yang kita tanam teman-teman. Kalau bahan yang kita tanam, yang kita program akarnya sudah banyak, otomatis akan mempunyai akar yang lebih banyak. Tapi di sini kekurangan dan kelebihan yang saya maksud, inilah salah satunya teman-teman. Ini juga ada bagian akar yang menuju ke bawah. Inilah yang sulit kita mengontrolnya teman-teman. Ini karena kebetulan saya memprogramnya agak tinggi, jadi agak mudah menyeleksinya. Kemarin juga sudah saya seleksi. Di bagian yang lain ada juga banyak akar yang menghujam ke bawah. Karena las dari tanah liat itu sifatnya masih lembek teman-teman. Belum mengeras. Nah, untuk bahan yang ini saya melihat akar yang terlalu dominan satu teman-teman. Ini akan saya pangkas, akan saya lakukan tahapan tapi agak jauh dulu. Karena saya belum menentukan besar kecilnya dari desain bonsai ini. Kalau dipakai mame atau sito mungkin tahapannya lebih pendek. Tapi kalau nanti saya ingin membuatnya lebih besar, itu kurang bagus dipendekkan teman-teman penahapan akarnya. Jadi untuk sementara akan saya lakukan penahapan agak jauh dulu teman-teman. Kebetulan di sini sudah ada cabang akar, jadi akan saya lakukan penahapan di sini. Siapa tahu nantinya saya ingin desain dari bahan sancang ini ke ukuran small ataupun medium. Jadi saya perbesar dulu, perlebar tahapan akarnya. Oke, sekarang kita pangkas yang ini teman-teman. Nah, tujuan dari pemangkasan ini tiada lain untuk mengerem pertumbuhan dari akar ini teman-teman, agar akar-akar kecil yang lain mendapat kesempatan untuk berkembang. Nah, saya memangkasnya segini dulu teman-teman. Yang ke bawah saya biarkan agar medianya tidak terbongkar. Ini juga ada bagian akar yang pertumbuhan cabangnya menyilang. Saya akan pangkas juga teman-teman. Saya melakukan penahapan akar ini karena di bagian yang lain perakarannya jauh ketinggalan teman-teman, pembesarannya. Di sini ada akar yang sangat kecil. Di sini sangat kecil. Jadi saya membiarkan agar yang kecil ini mendapat kesempatan untuk narik. Di sini juga ada akar yang bercabang teman-teman. Saya akan pangkas yang di bawah karena kemungkinan kalau saya berkehendak desainnya agak besar,
Ini akarnya terlalu turun teman-teman. Kalau ini kita biarkan, siapa tahu nanti bongolnya bisa sebesar ini. Habis bongol, kelihatan akar yang langsung menghujam ke bawah, itu kurang bagus teman-teman. Jadi yang ke bawah yang akan saya hilangkan. Nah, mudah-mudahan setelah dua akar ini direm pertumbuhannya, akar-akar yang lain cepat berkembangnya teman-teman. Nah, inilah langkah-langkah awal yang kita perlu lakukan untuk mendesain bahan bonsai teman-teman. Pertama-tama kita fokus dulu di perakaran seperti ini. Atasnya saya tidak ganggu teman-teman. Untuk desain atasnya belum saya pikirkan. Kita fokus dulu di perakaran agar besar akarnya balance dengan bongolnya teman-teman. Setelah akarnya balance dengan bongol batangnya, barulah kita memikirkan desain atasnya. Ini saya loskan selebar mungkin, sepanjang mungkin, untuk menarik pertumbuhan dari akarnya. Oke, untuk sementara mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan untuk bahan bonsai sancang ini, dari kedua bahan bonsai sancang ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu perkembangannya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika ingin tahu perkembangan dari kedua bahan bonsai sancang yang tadi, teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru saat bonsai sancang tersebut saya update. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.